warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Saja kita bahas. Ini materi yang sekarang. Materi sekarang adalah pengenalan subnetting dan IP address. Satu, apa itu IP address? Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lain, baik menggunakan kabel maupun wireless, perangkat tersebut memerlukan identitas unik di dalam jaringan. Identitas inilah yang disebut IP address. Kepanjangan IP adalah Internet Protocol. IP address berfungsi sebagai satu, identitas perangkat di jaringan, 2, alamat tujuan pengiriman data, 3, penentu lokasi logis suatu perangkat di dalam jaringan. Tanpa IP address, perangkat tidak dapat saling berkomunikasi karena tidak ada alamat tujuan yang jelas. Contoh IP address 192.168.1.10 ini adalah IP address kelas C. Dan ini 10.0.0.5 ini adalah IP address kelas A. Ini ada 172.16.1.1 ini adalah kelas B. IP bekerja pada network layer dalam model TCP/IP. Pengenalan subnetting dan IP address. Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar lebih efisien dan mudah dikelola. IP address dibagi menjadi network dan host. Dengan subnetting, bagian network diperbesar sampai jumlah subnet bertambah. Tujuannya menghemat penggunaan IP, meningkatkan keamanan, mempermudah manajemen jaringan. Contoh IP 192.168.1.0/24 bisa dipecah menjadi beberapa subnet seperti ini. 192.168.1.0/26 dan seterusnya. IP address public and private. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar, kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disebut NAT yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. IP publik, IP address yang digunakan di jaringan internet bersifat unik di seluruh dunia, diberikan oleh ISP, Internet Service Provider, bisa diakses dari luar jaringan. Contoh 8.8.8.8 IP privat, IP address yang digunakan di jaringan lokal atau LAN, tidak bisa diakses langsung dari internet, digunakan untuk perangkat dalam satu jaringan. Range IP privat adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan seterusnya. Kelas pool adalah kelas pool IP address. Metode lama pembagian IP address berdasarkan kelas A, B, C, D, E. Setiap kelas punya range IP dan jumlah host berbeda. Tidak fleksibel karena pembagian sudah tetap. Pembagian kelas A range-nya 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255. Default subnet /8 untuk jaringan yang sangat besar. Kelas B range-nya adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Default subnetnya adalah /16 untuk jaringan yang menengah dan seterusnya. Kalau kelas C untuk jaringan kecil, kelas D untuk multicast, kelas E untuk eksperimen. Kelas slash adalah kelas slash addressing.
atau CIDR metode pembagian IP tanpa kelas, tidak dipakai kelas A, B, C. Penggunaan prefix slash untuk menentukan subnet lebih fleksibel dan efisien dibandingkan kelas full. Ciri-cirinya adalah ditulis dengan format IP slash prefix, contohnya 192.168.1.0/24. Prefix menunjukkan jumlah bit untuk network, bisa membuat subnet sesuai kebutuhan. Kelebihannya menghemat IP address, fleksibel, tidak terpaku kelas, mendukung VLSM, variable length, subnet max. Kasus subnetting. Ini ada kasus subnetting. Soalnya 192.168.10.0/24 dibagi jadi 4. Hasil pinjaman bitnya 2 bit. Nah, ini ada 2, pangkat 2 sampai dengan 4. Prefix barunya /26. Subnet masknya 255.255.255.192. Host per subnet 62 host. Pembagian subnet 192.168.10.0/26. Host 1 sampai 62. Broadcast-nya ada 63 karena ditambah 1 192.168.10.64/26. Host 65 sampai 126, broadcast-nya 27 sama saja ditambah 1 dan seterusnya. Ini intinya jaringan sampai jadi 4 subnet. Tiap subnet menjadi 62 host. Loncat subnet 64. Blok subnet. Konsep blok subnet. Blok subnet adalah jumlah alamat IP dalam satu subnet digunakan untuk menentukan range IP tiap subnet. Rumusnya block size sama dengan 256 subnet max oktet terakhir. Fungsi menentukan batas tiap subnet, memudahkan mencari network, host, dan broadcast. Kesimpulannya, blok subnet jarak antar subnet penting dalam perhitungan subnetting. Contohnya subnet mask 255.255.255.192, blockage-nya 256 dikurang 192 sama dengan 64. Maka subnetnya 192.168.1.0 dan seterusnya. IPv4 delivery. Ini ada banyak cirinya. 1, unicast. Unicast pengiriman dari satu pengirim ke satu penerima. Contohnya kirim data ke satu komputer. Ini seperti ini contohnya, nih fotonya. Broadcast pengiriman dari satu pengirim ke semua host dalam jaringan. Contohnya 192.168.1.255. Ini broadcast. Ini dia mengirimnya ke semua host. 3, multicast, pengirim dari satu pengirim ke beberapa host tertentu, tidak ke semua, hanya yang bergabung dalam grup. Ini multicast. Dia hanya mengirim ke beberapa host tertentu yang ingin kamu pilih dan ingin kamu kirim, dan itu saja tentang multicast. Lanjut, konsep switch dan router. Switch, perangkat jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu LAN, bekerja pada layer 2, mengirim data berdasarkan MAC address. Fungsi menghubungkan komputer dalam satu jaringan, mengurangi collision atau tabrakan data. Router, perangkat untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, bekerja pada layer 3 network, mengirim data berdasarkan IP address. Fungsi menghubungkan LAN ke internet, menentukan jalur terbaik routing. Perbedaan utamanya adalah switch dalam satu jaringan LAN, router antar jaringan LAN ke WAN ke internet. Dan itu saja. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.